Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli salatan tulqi biharuba wal haibata fi qulubil kafirin wa dzalimin wal musyrikin wal mufsidin wal hasidin wal munafikin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Sahabat Salik, sahabat Kun, sahabat Aswaja. Banyak orang yang nyinyir kepada Islam apabila ada ustadz-ustadz yang membahas tentang agama lain. Maksudnya adalah membahas yang berkaitan dengan Islam tentunya, yang berkaitan dengan akidah ataupun tauhid. Ini bukan tanpa dasar. Mereka mengatakan bahas saja agamanya sendiri, nggak usah urusi agama lain. Lalu dibungkus dengan isu bahwa Islam sangat tidak toleran. Ya, salah ya itu sangat salah. Islam itu nggak usah diajari, sangat toleran, bahkan termaktub di dalam Al-Quran, ya, yang lakum dinukum waliyadin itu. Jadi kalau di alamat anti toleransi itu dialamatkan kepada Islam, tentu Anda salah besar. Lalu coba cari-cari berita, cari-cari informasi mengenai pembicaraan terhadap bermacam agama ini. Itu siapa yang mulai? Nah, Anda harus periksa itu. Jadi studi perbandingan agama, ya, studi perbandingan agama itu secara lembaga pertama dilakukan bukan orang Islam, ya, di university non Muslim, gitu. Jadi kalau mau dibungkus di framing seperti itu sangat tidak tepat. Kan sejak zaman Yunani kuno, ilmu perbandingan agama itu sudah dilakukan oleh para ilmuwan seperti Xenophon ataupun Herodotus. Lalu universitas yang di barat yang pertama membuat lembaga atau jurusan khusus studi perbandingan agama adalah Universitas Sorbonne di Paris, Prancis pada tahun 1886. Jadi sekolah di Fakultas Teologi Katolik ini yang awalnya membahas tentang agama-agama lain, perbandingan agama lain, gitu ya. Ya, mengapa kok mereka itu menjadi panik? Ya karena memang setelah orang itu mengkaji, membandingkan antar agama, setelah mereka itu mengerti yang sebenarnya hakikatnya, kebanyakan mereka berbalik menjadi ya masuk ke Islam. Itulah kekhawatiran mereka. Namun dengan bijaknya mereka mengatakan kalau ada ustadz yang ikut fokus belajar dalam kajian teologi ini, mereka justru menjawab dengan tidak perlu. Lawang mereka yang memulai. Kalau di Indonesia itu baru ya tahun 1960-an di UIN Sunan Kalijogo yang pertama itu. Kalau di Indonesia, di Yogyakarta itu mulai ada studi perbandingan agama. Tapi jauh sebelum itu, ratusan tahun yang lalu, adalah dari mereka yang memulai. Karena trennya begini, kalau orang sudah belajar Islam yang dari para ilmuwan ini ya, orang-orang yang tercerahkan, yang cerdas ini, dia akan menemukan kebenaran. Setelah menemukan kebenaran, ya tentu mereka masuk Islam. Nah, itulah kekhawatiran mereka. Sementara orang-orang yang dari Islam, ada beberapa yang masuk ke mereka itu dilatar belakangi oleh masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kehidupan, ya, atau masalah dendam, kecewa, baru dia masuk ke sana. Tapi ada pula yang kembali lagi. Nah, seperti ini sebetulnya bagi ilmuwan adalah yang biasa saja untuk mencari kebenaran itu.
kebenaran sejati ya, bukan pembenaran. Yang didapatkan dari keyakinan itu didapatkan dari penalaran-penalaran, bukti-bukti gitu. Banyak tokoh-tokoh Islam ini yang berasal juga dari mu'alaf. Jadi biarkan saja mengalir. Nah, coba kita tambahkan sedikit ulasan bagaimana asal-usul studi perbandingan agama secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Universitas pertama yang memiliki program studi perbandingan agama secara resmi adalah Universitas Sorbonne di Paris, Prancis, pada tahun 1886, dengan membuka seksi ilmu agama di Fakultas Teologi Katolik. Meskipun demikian, studi perbandingan agama telah dimulai jauh sebelumnya, melalui catatan perjalanan dan kritik filosofis terhadap agama yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Xenophanes dan Herodotus di Yunani kuno. Penjelasan lebih detail, fokus pada agama-agama dunia. Studi perbandingan agama berupaya memahami dan membandingkan berbagai agama di dunia, termasuk keyakinan, ritual, etika, dan sejarahnya. Perkembangan di dunia barat, studi perbandingan agama mulai berkembang pesat pada abad ke-19, terutama di universitas-universitas Eropa. Universitas Sorbonne, Prancis, pada tahun 1886, Fakultas Teologi Katolik di Universitas Sorbonne membuka seksi ilmu agama yang kemudian menjadi cikal bakal program studi perbandingan agama modern. Perkembangan di Indonesia, studi perbandingan agama mulai berkembang pada tahun 1960-an dengan munculnya jurusan perbandingan agama di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sekarang UIN Sunan Kalijaga. Pentingnya studi perbandingan agama. Studi ini penting untuk meningkatkan pemahaman antar umat beragama, mempromosikan dialog antaragama, dan mendorong sikap toleransi.